Shalom Tiberias, kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita yang selalu baik. Dialah Tuhan Yesus yang memberkati dan juga menuntut setiap kita untuk boleh bersama-sama hadir kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya saudara bahwa waktu kita datang sama Tuhan, Dia selalu memberkati setiap kita, amin. Hari ini mari datang dengan hati yang mengucap syukur. Tetap percaya apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, kita tahu ada Tuhan Yesus yang selalu setia, yang selalu baik memberkati setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya, haleluya Tuhan. Sama-sama kita mau satukan hati, kita mau bersatu di dalam doa saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Melalui pimpinanmu ya Roh Kudus, kami boleh mengucap syukur hadir kembali Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah yang kudus di Gereja Tiberias Indonesia. Dimanapun kami berada Tuhan, di tempat ini di Kelapa Gading Nias, bahkan siapapun kami yang tersambung secara live streaming, kami tahu semua ini terjadi karena pimpinan Tuhan yang nyata bagi setiap kami. Berkat-Mu selalu nyata Tuhan, berkat-Mu selalu setia menemani setiap kami. Engkau begitu baik, sebab itu kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Rindu memberikan nyanyian kami, syukur kami atas segala yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya satu nama yang kami terus mau sembah, nama Yesus Sang Penyelamat. Hanya Yesus Sang Tuhan dan Raja setiap kami. Di tempat ini kami berdoa Tuhan, biar siapapun kami yang menyembah, siapapun kami yang beribadah Tuhan pada pagi hari di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam-Mu ada kuasa Tuhan, di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada pasti keselamatan yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa penyembahan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati kami Tuhan di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu dalam hidupku membuatku kagum padamu. Kau berikan hidup-Mu untuk hapus dosaku. Begitu besar kasih-Mu pada teruku. Kata ternilai harta, ku kagum padamu Allah penciptaku. Tak sekalipun Kau lepaskan genggaman tangan-Mu. Kau jaga langkahku, tetap di jalan-Mu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu. Yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia saudara. Mari bersama-sama saudara, perbuatan-Mu, perbuatan-Mu di dalam hidupku membuatku berkagum padamu. Kau berikan hidup-Mu untuk hapus setiap pelanggaran kami. Begitu besar kasih-Mu pada teruku. Kata dan ternilai harta. Mari Tiberias, ku kagum padamu Allah penciptaku. Tak sekalipun Kau lepaskan genggaman tangan-Mu. Kau jaga langkahku, tetap di jalan-Mu,
sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Pegang hidup setiap kami Tuhan, sebab kami percaya di dalam tangan-Mu ada kuasa yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Oh, ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak pernah sekalipun Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama gereja TVTS kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, sembahlah Tuhan yang benar. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Oh, ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu Tuhan. Katakan kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kami berikan pujian kami Tuhan bagi Engkau. Haleluya. Sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Mulai angkat tanganmu saudara, bangun mesbah di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku kagum padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya, Kaulah pusat dan yang tahan kami. Kami bawa hati kami Tuhan sepenuh hati di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat korban darah-Mu Tuhan Yesus, buat segala yang Kau telah kerjakan dalam hidup setiap kami. Perbuatan-Mu indah Tuhan, kami kagum, kami bangga, kami percaya Tuhan. Haleluya. Selama-lamanya Kau ku sembah. Glory, glory Tuhan. Haleluya. We praise You Lord. We give thanks to You God. I thank You Lord. Kau yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang teramat baik. Angkat tanganmu tetap saudara di hadapan Tuhan.
Percaya sama Tuhan Yesus. Percaya kekuatan dari Roh Kudus menguatkan setiap kita pada pagi hari ini. Kalau ada pergumulan, kalau ada permasalahan, ini saat yang tepat saudara. Minta sama Tuhan kekuatan yang baru. Minta sama Tuhan kuasa yang baru dalam hidup kita. Jangan lagi pakai kekuatanmu saudara. Pakailah kekuatan dari sorga. Dialah Yesus Tuhan yang datang bagi setiap kita yang berdosa. Makasih Tuhan Yesus, makasih. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan dengan tangan yang terangkat. We thank you to you, Jah. Terima kasih Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name, God, is great and greatly to be praised. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. Yes, Lord. For your name and greatly to be praised. I sing praises. Kami berikan syukur kami Tuhan. Di atas segala permasalahan kami berdoa. Dengan syukur kami tahu Tuhan campur tangan pagi hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. And greatly to be praised. Mari bersama-sama. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord. Amin Tuhan. Ku percaya kepada Yesus. For your name is great. Biar jemaat Tuhan saja katakan siang hari ini. Angkat tanganmu bersama-sama Tiberias. I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord God. Oh Lord God. Angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Serahkan semua kekhawatiranmu, kecemasanmu. Serahkan sama Tuhan. Tuhan campur tangan siang hari ini saudara. Mari bersepakat kita satu hati dalam pujian. I sing praises to your name, oh Lord. Praises, oh Lord. Yes you are. For your name is great, is great. Be praised. Sama-sama bersama-sama katakan, I sing praises to your name.
haleluya saudara. Haleluya, haleluya Tuhan. Dengan syukur kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Dengan percaya seutuhnya di hadapan-Mu ya Bapa. Kami ucapkan pujian ini di hadapan-Mu. Selama-lamanya Engkau Allah yang berbuat dahsyat bagi setiap kami. Pujian bagimu Tuhan, sebab Engkau layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, berkuasalah Engkau Tuhan Yesus sepanjang ibadah kami, sepanjang hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Bersama-sama saudara kita jumpai kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Sama-sama kembali kita datang, bawa sukacita, syukur yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau selalu bersukacita Tuhan. Mari sama-sama gereja Tiberias. Pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjuk kanan kiri kita. Bila hatimu seperti hatiku, katakan, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan, dalam Yesus, amin, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Ada suka dalam Yesus, amin. Ada sukacita dalam Yesus, ada sukacita. Oh, dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan. Haleluya. Bersama-sama gereja Tiberias, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita
sukacita di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah sama-sama katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari lari lagi sama-sama katakan, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kami mau selalu bersukacita Tuhan. Mari bersuka. Kita beri kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Boleh kami lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Bersama-sama pada pagi hari ini, mari kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan, melatih diri dalam bertekun. Selamat menyaksikan. Jadi melatih diri dalam bertekun adalah kita miliki iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang tidak tergoyahkan. Miliki iman yang tidak tergoyahkan. Artinya tetap bertekun dalam setiap tantangan. Tidak menyerah, tetap berjuang meski untuk waktu yang lama. Kita harus kuat menghadapi masalah karena ada pengharapan. Firman Tuhan katakan, tahan uji menimbulkan pengharapan. Keadaan yang sulit adalah tantangan untuk melatih daya tahan kita. Menyerah membuat kita kehilangan harapan dan iman. Kita harus mau berusaha untuk meraih keberhasilan. Karena keberhasilan tidak ditentukan sepenuhnya oleh manusia. Memang kita berusaha, tapi ketentuan berhasil atau tidaknya itu perkenanan daripada Tuhan Yesus. Keberhasilan yang dari Tuhan bernilai kekal dan keberhasilan dari Tuhan digunakan untuk tujuannya Allah. Dan kita terus bertahan dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin kita selalu selamanya dan kita bertahan. Tuhan Yesus yang katakan, Tuhan ingin kita bertahan karena iblis tidak akan tinggal diam. Dengan tinggal di dalam Tuhan Yesus memampukan kita bertahan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya menguatkan kita dalam bertekun. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini saudara, sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau diberkati terlebih dahulu melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Mengerjakan Keselamatan dari Tuhan Yesus. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus kami bersyukur untuk anugerah yang besar, yaitu keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Doa kami agar kami semua berjuang hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, agar kami siap diundang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikutnya mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Ada 5 hal untuk kita mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, kita bersyukur selalu dengan tindakan. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Dari 10 orang tersebut, hanya 1 orang yang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jadi ini contoh bahwa kita diselamatkan, kita harus bersyukur
dengan tindakan. Kita selalu bertobat, mengaku dosa, dan memuliakan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita. 1 Timotius 4 ayat 12. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, baik dalam perkataan, kelakuan, sifat maupun perbuatan. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk dapat menjadi teladan yang terbaik bagi semua orang percaya dalam hal perkataan dan perbuatan. Lalu yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Roma 6 ayat 13, Efesus 4 ayat 24. Hidup dalam kebenaran artinya tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan dalam kebenaran, yaitu meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Rasa syukur karena keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan akan memberi kita kekuatan untuk meninggalkan manusia lama. Lalu yang keempat, menghargai keselamatan. Galatia 5 ayat 13. Keselamatan adalah anugerah terbesar. Keselamatan adalah hadiah yang mahal, yang sangat berharga. Maka kita harus berusaha untuk tidak membuat kesalahan. Kesalahan yang dilakukan lebih dari sekali adalah sebuah keputusan. Mengulangi sebuah kesalahan lagi dan lagi akan menjadi keputusan, lalu menjadi sebuah keyakinan, dan itu bukan kehendak Allah. Galatia 6 ayat 7. Dan yang kelima, mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. 1 Korintus 15 ayat 10. Kita seharusnya dalam memandang keselamatan bukan untuk berdiam diri, tetapi lebih giat lagi memberi diri untuk memuliakan Allah selagi kita masih hidup. Kita terus berusaha memberi buah yang baik dan berjuang sampai Tuhan datang atau sampai Tuhan memanggil kita. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih kemuliaan, sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian suara gembala sidang kita, saudara yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bersama-sama kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin, dilayani oleh gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sama-sama kembali kita mau rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, pada pagi hari ini mengucap syukur kami telah menaikkan pujian, sembah kami kepada Tuhan. Tiba saatnya hati kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati gembala sedang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji Tuhan, urapan kuasa kemuliaan Tuhan, hikmat marifat surgawi tercurah bagi gembala sedang kami untuk menyampaikan, mengajar setiap kami, kabar baik bagi setiap kami. Sebab kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang memenuhi, mengurapi setiap hati kami, agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Sama-sama kita siapkan hati kita, saudara yang terkasih. Mari kita mau nyatakan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi, Hosana,
Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Mari kita puji nama Tuhan. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara, di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, sambut kebenaran firman Tuhan. Ku puji nama-Mu Tuhan, ku puji nama-Mu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari. Jadi berhati mari kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Silain Terkasih, Ibu Pendeta dan Nyanyi Baris. Dengan kasih Kristus, kita persilakan Gembala Silain Terkasih. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang beribadah pagi hari ini. Urapi dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang berada di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan urapi dan penuhi roh, jiwa, tubuh, dan anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini. Untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman yang berjudul Mengapa Damai Kristus Kita Perlukan. Mengapa damai Kristus kita perlukan dan harus menguasai hati kita, saudara. Kita pasti, ya, kita tahu kita harus ada damai. Tapi damai Kristus itu harus terus dipertahankan dalam keadaan apapun. Jadi judulnya adalah pagi hari ini, Mengapa damai Kristus kita perlukan dan harus menguasai hati kita. Saya bacakan sebelumnya Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya saudara sekalian, Kolose 3 ayat 15 katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, saudara sekalian. Ya, nah apakah kedamaian Kristus itu, saudara? Damai Kristus adalah ketentraman, ketenangan batin yang kita peroleh waktu kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus dan waktu kita dikasihi oleh Tuhan Yesus dan kita diperkenan oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ini kita lihat sewaktu Yesus hendak meninggalkan murid-muridnya, ia memberitahu mereka bahwa seperti di Yohanes 14 ayat 27 katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27 Tuhan Yesus katakan,
damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Nah, ini kita lihat ketika Yesus hendak meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata damai sejahteranya ditinggalkan bagi kita, bagi murid-muridnya. Dan sekarang kita murid-murid Yesus juga bagi kita. Selama 2000 tahun ini, saudara sekalian, kedamaian itu telah kita nikmati, ya, sudah dinikmati oleh kita semua, anak-anak Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang lain juga turut menikmati, ya, saudara sekalian. Seperti di Yohanes 10 ayat 16 dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kedamaian Kristus itu membantu kita untuk tidak dilumpuhkan oleh perasaan takut atau resah secara berlebihan, saudara. Mari kita lihat, ya, kapan damai sejahtera Kristus itu atau damai Kristus itu kita perlukan dan terbukti, memang harus kita perlukan dan terbukti benar-benar kita perlukan, saudara sekalian. Ya, sekarang Argo tolong bacakan Pengkhotbah 8 ayat 9, kemudian Matius 26 ayat 63 sampai 66. Argo. Pengkhotbah 8 ayat 9. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Matius 26 ayat 63 sampai 66. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Pengkhotbah 8 ayat 9 katakan, semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Ini Salomo yang mengatakan. Kemudian Matius 26 ayat 63 sampai 66 firman Tuhan ini, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias Anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Jadi kita memerlukan damai Kristus, saudara sekalian, yaitu nomor satu, waktu kita mengalami atau menghadapi ketidakadilan. Raja Salomo tadi di pengkhotbah mengamati, manusia menguasai manusia sehingga ia celaka. Tuhan Yesus juga tahu betapa benar kata-kata itu. Allah melihat bobroknya ketidakadilan yang dilakukan manusia terhadap satu dengan yang lainnya. Yesus sendiri secara pribadi mengalami ketidakadilan terparah sewaktu ia seorang yang tidak berdosa dituduh menghujat dan dibunuh sebagai seorang penjahat. Sebagaimana ini tadi di Matius 26 ayat 63 sampai 66 katakan, di ayat 65 saya bacakan. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Nah,
Tuhan Yesus sendiri secara pribadi mengalami ketidakadilan itu. Dia tidak berdosa, dibunuh sebagai seorang penjahat. Sampai sekarang ketidakadilan masih merajalela, saudara. Kita harus tetap teguh di dalam kedamaian Kristus, dan tentang itu ya kita baca di 1 Petrus 2 ayat 23, ketika ia Yesus ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil, saudara. Nah, waktu kita secara pribadi telah menjadi korban suatu ketidakadilan, bagaimana kita yang memiliki kedamaian Kristus dalam hati kita akan bereaksi? Kita memang bisa membahasnya dengan sesama kita, anak-anak Tuhan atau orang lain juga yang kita percaya. Tapi sebetulnya lebih baik kita serahkan kasusnya kepada Tuhan Yesus dalam doa, ya, dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memastikan keadilan dilaksanakan. Sebagaimana di Mazmur 4 ayat 4 katakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jadi Tuhan Yesus akan mendengarkan kalau kita berseru kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, ya. Kemudian di Mazmur 9 ayat 10 juga dikatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan, saudara. Juga nasihat juga dari Rasul Paulus, saya keluarkan ayat-ayat ya saudara sekalian. Kolose 3 ayat 13 katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga perbuat jugalah demikian. Jadi setiap kita yang alami ketidakadilan dari waktu ke waktu, jangan pernah membiarkan pengalaman yang kurang mengenakan itu mengganggu pelayanan dan keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Dan biarkanlah kedamaian Kristus berkuasa selalu dalam hati kita, saudara. Jadi hal yang pertama, mengapa damai Kristus kita perlukan dan harus menguasai hati kita, yang pertama adalah waktu kita mengalami atau menghadapi ketidakadilan, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 2 Timotius 3 ayat 1, kemudian Mazmur 55 ayat 23, kemudian Filipi 4 ayat 6-7 Argo. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Timotius 3 ayat 1 katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Kemudian Mazmur 55 ayat 23 katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kemudian Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita yang kedua memerlukan damai Kristus pada waktu kapan, saudara sekalian? Yaitu kedua, waktu kita alami atau dilanda kekhawatiran. Kekhawatiran benar-benar tidak terpisahkan dari kehidupan di hari-hari terakhir ini dan selalu, saudara sekalian ya. Tapi kita tolak khawatir ya saudara sekalian, karena firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir.
Yesus mengatakan berhenti khawatir dengan mengenai jiwamu sehubungan dengan apa yang akan kamu makan, pakai, misalnya saudara sekalian ya. Tetapi tidak semua kekhawatiran timbul dari hal-hal yang menyangkut materi. Contohnya ya, Lot dilanda kekhawatiran karena kebejatan Sodom. Kemudian Paulus dilanda khawatir untuk semua sidang jemaat. Yesus juga alami khawatir karena begitu menderita pada malam sebelum kematiannya, saudara. Sampai keringatnya menjadi seperti tetes darah yang jatuh ke tanah. Jadi tidak semua kekhawatiran merupakan pertanda iman yang lemah. Tapi bila kita kekhawatiran begitu hebat ya saudara sekalian dan berlarut-larut, itu dapat merampas kedamaian kita saudara sekalian ya. Itu dapat merampas kedamaian kita. Tetapi kita dapat memelihara kedamaian Kristus dalam hati kita, caranya yaitu dari firman Tuhan. Seperti Daud katakan di Mazmur 94 ayat 19 katakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Nah ini Mazmur 94 ayat 19 katakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Artinya dengan membaca firman Tuhan itu menyenangkan hati kita. Dengan mencari petunjuk dari firman Tuhan, kita akan dibantu untuk memelihara kedamaian Kristus dalam hati kita. Juga firman Tuhan ya katakan juga kita serahkanlah ya. Tadi di Mazmur 55 ayat 23 tadi katakan, serahkanlah beban kita kepada Allah saudara sekalian. Juga Rasul Paulus juga tadi di Filipi 4 ayat 6 katakan, doa yang sungguh-sungguh ya saudara sekalian dan teratur ya akan membantu kita dalam memelihara kedamaian kita. Nih di Filipi 4 ayat 6-7 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Rasul Paulus katakan ini di Filipi 4 ayat 6-7. Doa yang sungguh-sungguh teratur, doa yang sungguh-sungguh dan kita bertalu-talu dan juga ya kita intim dengan Tuhan, selalu berdoa ya akan membantu kita dalam memelihara kedamaian kita. Yesus adalah teladan yang paling unggul dalam hal bertekun dalam doa, saudara sekalian. Yesus berbicara kepada Bapa berjam-jam, saudara sekalian. Sebagaimana kita lihat di Lukas 6 ayat 12 katakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Nah, lihat Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman loh saudara. Ia berdoa kepada Allah saudara sekalian. Dan kemudian di Matius 14 ayat 23 katakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus doa membantunya bertekun menjalani cobaan-cobaan terberat. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara sekalian. Doa adalah komunikasi yang nyata dan vital dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian, yang mengenal diri kita lebih baik daripada kita sendiri. Saya ulangi ya. Doa adalah komunikasi yang nyata dan vital ya dengan Yesus saudara sekalian. Yang mengenal Tuhan Yesus yang lebih mengenal diri kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Jadi untuk memelihara kedamaian Kristus dalam hati kita, kita akan berdoa dengan tiada henti. Sebagaimana di 1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan, tetaplah berdoa saudara sekalian. Jadi hal yang kedua tadi ya saudara sekalian, mengapa damai Kristus kita perlukan untuk menguasai hati kita, yaitu waktu kita alami atau dilanda kekhawatiran, saudara sekalian ya. Kemudian Argo bacakan Hagai 2 ayat 7 dan kemudian Yesaya 43 ayat 25, kemudian Yesaya 55 ayat 7 Argo. Hagai 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat.
Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Hagai 2 ayat 7 katakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Nah, ini berkuasanya Tuhan Yesus. Ya, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Yesaya 43 ayat 25 katakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya. Kemudian Yesaya 55 ayat 7 katakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Hal yang ketiga, mengapa damai Kristus kita perlukan, saudara sekalian. Waktu kita sadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, padahal kita punya Tuhan yang sangat menghargai kita. Ya, saudara sekalian. Ya, saya ulangi, hal yang ketiga adalah kenapa damai Kristus kita perlukan. Waktu kita sadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, ya. Padahal kita mempunyai Tuhan yang sangat menghargai kita. Allah memandang tiap hamba-hambanya atau kita-kita ini manusia, anak-anaknya berharga, saudara sekalian. Tetapi banyak orang sulit menerima itu, karena ketika orang berkecil hati atau dalam masalah, ya, misal karena usia sudah lanjut misalnya, atau misal karena kesehatan yang menurun, ya, atau juga kesulitan finansial misalnya, atau tersiksa karena kesalahan masa lalu misalnya. Nah, itulah perlunya damai Kristus akan meyakinkan atas kasih Allah, pulihkan hati kita untuk damai itu ada dalam hati kita, saudara. Kita harus yakin bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengampuni orang-orang yang bertobat, saudara sekalian. Tadi ayatnya sudah dibacakan, ya, saudara sekalian. Iblis sangat berhasrat untuk merampas kedamaian kita. Iblis senang jika kita merasa tidak sempurna dan tidak dikenan oleh Allah, saudara. Nah, ini jangan dibiarkan. Kita harus sadar akan siasat-siasat iblis, ya, saudara. Dan kita tetap bertekun, saudara sekalian. Di mana 2 Korintus 2 ayat 11 katakan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya, saudara sekalian. Kemudian juga 1 Yohanes 3 ayat 20 katakan, sebab jika kita dituduh oleh iblis olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Kita bertekun dalam doa dan tekun mengingat bahwa Allah lebih besar, ya, saudara sekalian, daripada hati kita. Dan Allah tahu akan segala sesuatunya, saudara sekalian. Ya, tadi saya ucapkan, saya ulang lagi, 1 Yohanes 3 ayat 20, sebab jika kita dituduh oleh iblis, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Dan karena kita sadar Allah lebih besar, maka mari kita semua terus memupuk kedamaian. Dan kita mempunyai buah-buah Roh Kudus, saudara sekalian. Sebagaimana di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, saudara sekalian. Nah, kita mempunyai buah-buah roh, ya. Juga seperti dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 13 dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran, saudara sekalian. Bahwa ini adalah bahwa orang-orang yang didapati oleh Allah tidak bernoda,
tidak bercacat, dan dalam damai selalu, damai Kristus selalu, pada akhirnya akan diberkati dalam kehidupan kekal, tempat di mana keadilan dan kebenaran akan tinggal, saudara sekalian. Nah, mari kita pelihara damai Kristus dalam hati kita dan diri kita, untuk damai Kristus berkuasa pada diri kita. Jadi hal yang ketiga, mengapa damai Kristus kita perlukan dan harus menguasai hati kita, yaitu waktu kita sadari bahwa kita manusia yang terbatas, padahal kita punya Tuhan Yesus yang sangat menghargai kita, saudara sekalian. Nah, jadi ada 4 hal mengapa damai Kristus kita perlukan dan harus menguasai hati kita, yaitu 1, waktu kita mengalami atau menghadapi ketidakadilan. Miliki kedamaian Kristus Yesus dalam hati kita, saudara sekalian. Tetap tinggal teguh di dalam Kristus Yesus, saudara. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memastikan keadilan terlaksana. Dan yang kedua, waktu kita alami atau dilanda kekhawatiran, saudara. Kita harus sadari bahwa kekhawatiran yang berlebih dapat merampas kedamaian. Dan kemudian kita pelihara kedamaian Kristus itu di dalam hati kita dengan firman Tuhan. Dan kita bertekun dalam doa dan memampukan kita, doa itu memampukan kita menjalani cobaan, saudara sekalian. Dan yang ketiga, mengapa damai Kristus kita perlukan, waktu kita sadari bahwa kita manusia terbatas. Padahal kita punya Tuhan yang sangat menghargai kita. Jadi Allah memandang tiap kita berharga, saudara. Jangan biarkan iblis merampai damai Kristus itu dari kita. Dan sadari bahwa Allah lebih besar, maka tetaplah kita bertekun dalam doa, tekun dengan intim dengan Tuhan, saudara sekalian. Dan kemudian pelihara damai Kristus dalam kita, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian. Marilah saudara sekalian kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan kita menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian, ya. Yang menjadi pelaku firman, hidup dalam kekudusannya, tidak mendukakan hati Tuhan Yesus, dan juga jangan mendukakan hati sesama. Tuhan Yesus menginginkan, ya, menghendaki kita namanya tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka terjadilah di Wahyu yang 20 ayat 14-15, maka kita akan mengalami kematian yang kedua. Kematian kekal, yaitu lautan api, saudara sekalian, ya. Nah, ini jangan sampai, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Artinya kita diminta berjuang untuk masuk surga, saudara sekalian, ya. Dan kemudian juga karena kata Tuhan Yesus, lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan, saudara sekalian, untuk masuk surga nanti. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, di Wahyu 3 ayat 20. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara. Nah, itulah juga kita dikehendaki untuk berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap. Dan dalam hidup ini, saudara sekalian, kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa, saudara sekalian, dan juga dalam setiap hari bertobat dan bertobat. Tiada hari tanpa pertobatan. Bertobat selalu, saudara sekalian, ya. Dan kita belajar dan belajar, saudara sekalian. Kita belajar firman Tuhan, belajar dalam kehidupan ini, renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Jadi pelaku firman, saudara. Dan juga kita yang sudah diselamatkan ini, kita ingat karya keselamatan Allah. Kita peringati selalu karya keselamatan Allah. Kita ingat Dia sudah berkorban untuk kita, menumpahkan tubuh darahnya untuk kita. Dan Tuhan Yesus menghendaki untuk kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya itu, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, saudara sekalian, ya. Dan kita harus menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, senantiasa, kapanpun kita bisa, saudara sekalian. Dan kemudian ya diusahakan harus bisa, saudara sekalian, ya. Ya, kita memang kita memperingati, kita sudah
selamatkan, kita sudah diampuni dosanya, saudara sekalian. Tuhan Yesus janji kalau kita di dalam Tuhan Yesus, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus katakan minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan meminta yang tidak-tidak, tapi kita minta yang untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin, saudara sekalian. Dan juga keselamatan yang kita punya bukan untuk diri kita sendiri, tapi beritakanlah kabar keselamatan itu kepada orang lain, saudara sekalian. Kita diminta oleh Tuhan Yesus, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Nah, kita nggak sampai ke ujung bumi, saudara sekalian, tapi diminta, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku, ya saudara. Dan ajarkanlah apa-apa yang aku ajarkan kepadamu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah saudara sekalian, maka itu dalam hidup ini saudara sekalian, yang mana di dunia ini akan terjadi macam-macam saudara sekalian ya, yang terjadi dunia ini yang dikuasai oleh kuasa gelap saudara sekalian ya, juga duniawi yang materialistis ya saudara sekalian, yang individualistis saudara sekalian ya. Nah, kita perlu damai Kristus itu dalam hati kita dan menguasai hati kita saudara sekalian, yaitu kita perlukan waktu kita mengalami atau menghadapi ketidakadilan, ya kita miliki kedamaian Kristus dalam hati kita, kemudian tetap tinggal teguh di dalam Yesus Kristus, dan kemudian percaya bahwa Tuhan akan memastikan keadilan akan terlaksana saudara sekalian. Dan yang kedua, waktu kita alami atau dilanda kekhawatiran, ya sadari bahwa kekhawatiran yang berlebih dapat merampas kedamaian. Kemudian pelihara kedamaian hati kita dengan firman Tuhan, saudara sekalian. Kemudian bertekun dalam doa dan mampukan diri kita untuk menjalani segala peristiwa atau cobaan yang akan datang kepada kita. Dan kemudian ketiga, waktu kita sadari, kita perlu damai Kristus itu waktu kita sadari bahwa kita manusia terbatas, padahal kita punya Tuhan yang sangat menghargai kita. Jadi Allah memandang kita, tiap kita berharga. Jadi jangan biarkan iblis merampas damai kita, saudara, damai Kristus kita ini yang ada di dalam kita. Dan sadari bahwa Allah lebih besar, maka tetaplah kita bertekun dalam doa dan intim dengan Tuhan Yesus. Pelihara damai Kristus di dalam kita, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, marilah kita semua dalam hidup ini, hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian ya. Jangan mendukakan hati sesama. Simon Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus ya, kami sudah mengikut engkau, apa yang akan kami peroleh? Yaitu Tuhan Yesus katakan, engkau akan memerintah bersama dengan aku, engkau akan dibalas ke 100 kali lipat, dan akan hidup kekal, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup, kita mempunyai Allah kita yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan, saudara sekalian. Dia sungguh mengasihi kita. Marilah kita dalam hidup ini memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Amin, saudara sekalian. Sekian pemberitaan firman dari saya pagi hari ini, dan saya percaya biarlah semua ini akan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya serahkan kepada Gereja Nias, Pendeta Elvi Sirait. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa. Kami diberkati Tuhan, dan kami terus berdoa untuk Ibu Gembala senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dan Tuhan pakai menjadi alat yang tangguh untuk terus mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala Sidang. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus, beri aku damai-Mu, ketenangan-Mu. Amin. Saudara, kedamaian adalah kebutuhan yang paling penting di dalam hidup manusia. Ya, orang boleh kaya, suaminya kaya, uangnya banyak, tapi kalau rumah tangganya nggak damai, saudara, mau sekaya apapun itu nggak akan menjadi berkat. Amin. Orang boleh punya istri cantik, ya suami ganteng, saudara, tapi kalau dia kasar, ya istrinya ditempeleng terus gitu, saudara, maka nggak ada artinya kegantengan atau kecantikan itu. Artinya apa, saudara? Damai itu satu kebutuhan yang penting buat kehidupan manusia. Maka hari ini Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib.
Dia sudah memberikan damai-Nya buat kita semua. Itu sebabnya hiduplah dalam damai-Nya dan biarlah kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita. Amin. Nah saudara, tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar kepada kita, yaitu mengapa damai Kristus kita perlukan dan harus menguasai hati kita. Maka ada 3 hal tadi Gembala Sidang kita sampaikan, mengapa damai Kristus itu kita perlukan. Yang pertama, waktu kita mengalami atau menghadapi ketidakadilan. Yang kedua, ketika kita mengalami atau dilanda kekhawatiran. Dan yang ketiga, waktu kita sadari bahwa kita manusia terbatas, padahal kita punya Tuhan yang sangat menghargai kita. Jadi tadi berulang-ulang kali Gembala Sidang kita mengajar, jangan sampai iblis merampas damai sejahtera kita. Artinya apa saudara? Sejak awal mula, sejak manusia pertama, Tuhan sudah memberikan damai itu. Tapi kapan damai itu hilang saudara? Ketika manusia berdosa. Ingat ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang saudara, tiba-tiba mereka kaget. Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Lalu Tuhan berjalan, nanti saudara baca ya di dalam Kejadian pasal 3. Lalu Tuhan berjalan di tengah-tengah Taman Eden. Lalu mencari Adam dan Hawa. Lalu Tuhan berkata, hai manusia, di manakah engkau? Selama ini mereka bersama-sama. Selama ini Adam dan Hawa dekat, akrab, intim dengan Tuhan. Tapi ketika mereka berdosa, makan buah terlarang, mereka sembunyi. Itu sebabnya Tuhan mencari mereka. Tuhan mencari bukan Tuhan berarti tidak tahu. Artinya apa? Keselamatan itu inisiatif Tuhan. Katakan amin. Maka Tuhan mencari manusia yang berdosa ini, Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Kata Tuhan. Lalu Adam berkata, waktu kami mendengar langkah kakimu, kami menjadi takut. Garis bawahi kata menjadi takut. Artinya apa? Mereka Adam dan Hawa mulai kehilangan damai. Kapan manusia kehilangan damai? Waktu berbuat dosa. Amin. Itu sebabnya Tuhan bilang, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Kamu makan buah terlarang. Lalu Adam bilang, ini gara-gara perempuan yang ada di sampingku. Lalu Hawa nggak mau disalahkan sendiri. Hawa bilang, ini gara-gara ular yang di pohon gitu saudara. Nah ular bingung, siapa yang mau disalahin lagi gitu saudara. Kadang-kala kita seperti itu ya, menyalahkan ini, menyalahkan itu saudara. Dan itu nggak ada hasilnya saudara. Hari ini apapun itu, kita minta ampun, mengaku dosa, Tuhan pulihkan kita. Katakan amin. Maka sedikit saya tambahkan, damai itu saudara, damai sejahtera itu adalah jaminan dari Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, damai sejahtera, damai Kristus adalah Tuhan sudah menanggung dan menjamin hidup kita. Amin. Jadi damai itu saudara, Tuhan sudah menanggung. Menanggung apa? Menanggung dosa kita. Menanggung apa? Menanggung kesalahan kita. Menanggung apa? Menanggung pelanggaran kita. Jadi waktu Tuhan menanggung di atas kayu salib, Dia berikan damai sejahteranya. Katakan amin. Bukan hanya menanggung, tapi Dia juga menjamin. Menjamin apa? Menjamin hidup kekal di sorga. Menjamin apa? Menjamin apa yang saudara perlu. Hari ini apa yang saudara perlu? Apa yang saudara cari? Kadang-kala kita nggak damai, nggak tenang, karena kebutuhan kita belum tercukupi. Karena kebutuhan kita belum terpenuhi. Ada anak-anak muda hari-hari ini saudara mulai cemas, karena nggak diterima di perguruan tinggi negeri. Hari ini percaya, rencana Tuhan besar, rencana Tuhan indah, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Di apapun keadaan kita, rencananya pasti digenapi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada anak muda saudara, udah nggak diterima di PTN saudara. Tapi dia tetap berdoa, dia tetap diurapi sama orang tuanya dengan minyak urapan. Tiba-tiba dipanggil saudara, padahal udah closing, pengumuman sudah keluar semua. Yang diterima siapa aja, dia nggak masuk. Tapi beberapa waktu kemudian ditelepon, dihubungi. Ternyata dia diterima. Saudara, Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Tuhan tahu cara yang ajaib untuk memberkati kita. Katakan amin. Maka damai sejahtera itu adalah Tuhan sudah menanggung.
Tuhan sudah menjamin apapun kebutuhanmu, apapun keperluanmu, Tuhan sediakan yang terbaik. Tuhan berikan yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka sedikit saya menambahkan bagaimana supaya damai Kristus, bagaimana supaya damai sejahtera Kristus senantiasa memenuhi hidup kita. Yang pertama, kita baca Imamat pasal 26 ayat 3 dan 6. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, menurut firmanku, dan tetap berpegang pada perintahku, serta apa? Melakukannya. Stop dulu, ayat 3 ini bilang apa? Kalau kamu berpegang pada ketetapanku, berpegang pada perintahku, melakukannya. Artinya apa nih? Firman. Kalau kita memegang firmannya, melakukan firmannya, menuruti firmannya, apa yang kita alami? Ayat 6, sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Dan aku akan memberi apa? Damai sejahtera di mana? Di dalam negeri itu, di dalam keluargamu. Terus, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak apa? Dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu. Dan pedang tidak akan melintas apa? Di negerimu. Saudara perhatikan, tadi ayat 3, kalau kita menurut, berpegang, melakukan perintah firman, maka Tuhan jamin damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hidup kita. Katakan amin. Maka yang pertama, bagaimana agar kita selalu dikuasai, dipenuhi damai sejahtera, damai Kristus. Yang pertama, lakukan firman. Siapapun saudara yang melakukan firman, percayalah ada damai sejahtera dalam hidup saudara. Kalau rumah tangga saudara melakukan firman, ada damai sejahtera dalam rumah tangga saudara. Tapi mohon maaf, kalau suami menyimpang, istri menyimpang, mohon maaf, rumah tangga kita nggak akan ada damai sejahtera. Coba saudara melakukan yang salah, saudara melakukan dosa, pasti saudara nggak tenang. Atau suami istri, suami melakukan sesuatu yang salah. Baru istri mau pegang handphonenya, mau ngapain gitu saudara. Udah nggak tenang gitu, udah takut saudara. Kenapa? Karena ada yang salah. Coba kalau dia nggak ada yang salah, udah tuh handphoneku buat kamu aja, terserah gitu. Nggak takut. Tapi kalau ada yang salah pasti ditutup-tutupin gitu saudara. Maka hari ini kalau saudara melakukan firman, dimanapun saudara melangkah, dimanapun saudara berada, ada damai, ada ketenangan. Katakan amin. Tapi kalau saudara nggak melakukan firman, ya menyimpang dari firman, maka iblis akan menguasai hidup kita. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan akan merongrong hidup kita. Saya doa kita semua melakukan firman. Amin. Firman itu ada kuasa. Firman itu ada kekuatan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita dipenuhi dengan damai Kristus, damai sejahtera. Kita baca bersama selanjutnya di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia, stop dulu saudara perhatikan, yang hatinya teguh. Apa arti hati teguh? Percaya penuh. Jadi orang yang hatinya percaya penuh kepada Tuhan, dijaga oleh damai sejahtera. Terus ayat 4 sama-sama. 2 ayat 4. 2, 3 ya. Percayalah kepada Tuhan, kapan? Selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang, saudara Alkitab berkata percaya sama Tuhan seminggu, sebulan atau selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi percaya itu bukan hanya setiap hari Minggu di gereja, bukan hanya seminggu sekali, tapi percaya itu terus. Saudara lagi ada masalah, tetap percaya. Saudara lagi dapat proyek, tetap percaya. Ada banyak orang percayanya waktu dia uangnya banyak, proyeknya bagus. Tapi ketika mengalami satu situasi yang tidak diharapkan, dia mulai ragu. Ada seorang bapak saudara, dia di PHK saudara. Siapa yang mau di PHK? Hari ini ya orang cari kerja susah saudara. Kenapa cari kerja susah? Karena ya perusahaan-perusahaan semua lagi ya wait and see saudara. Melihat keadaan dunia, ekonomi dunia makin gak menentu. Jadi sekarang banyak orang saudara nyari kerja itu susah saudara. Maka saudara
Jangan pernah mengeluh. Saudara yang sudah kerja, apapun pekerjaanmu, bersyukur saja. Pasti Tuhan bisa berkati pekerjaan saudara, amin. Tuhan bisa berkati keluarga saudara. Jangan mengeluh, sekarang cari kerja susah saudara. Maka kalau udah kerja jangan males-males, kerja yang rajin, kerja yang giat, amin. Supaya apa? Supaya Tuhan mengangkat saudara, Tuhan mempromosikan saudara. Kadang-kala kita hanya mengklaim firman Tuhan, tapi kita nggak melakukan firman. Hari ini saudara melakukan firman, pasti diberkati Tuhan, katakan amin. Maka ada bapak saudara di PHK, siapa yang mau di PHK? Tapi dia tetap percaya, dia tekun perjamuan kudus, dia minyak urapan selalu. Lalu dia mulai buka usaha. Ya dulu dia kerja ekspedisi saudara, ekspedisi itu kirim kontainer ke daerah Indonesia Timur gitu saudara. Nah dia bagian marketingnya, dia ya ketemu klien-klien. Tiba-tiba efisiensi saudara, pengurangan. Maka dia di PHK. Tapi dia nggak pernah menyerah. Hari ini siapapun saudara jangan pernah menyerah, katakan amin. Maka dia mulai rintis usaha. Dia beli 1 kontainer, dia cicil. Beli lagi 2, beli lagi 3. Sekarang kontainernya banyak saudara, 30 saudara. Bahkan dia kirim ke daerah-daerah saudara. Dapat proyek ekspedisi ke daerah-daerah. Artinya apa? Rencana Tuhan tidak pernah digagalkan oleh apapun juga. Rencana Tuhan tidak pernah digagalkan oleh situasi apapun juga. Hari ini anak-anak muda yang mungkin belum diterima PTN, jangan menyerah. Tadi pun di Betos saudara, ada maju, puji Tuhan Pak, diterima di UI gitu. Tadi juga ada jemaat tinggalnya di Cilandak tapi ibadahnya di Bekasi gitu. Jauh sekali, saya juga bingung. Dia kan adanya Jakarta Selatan, masih ada SMP ini. Tapi dia ke Bekasi saudara, dia ke Bekasi. Maka anaknya saudara diterima di Fakultas Hukum saudara. Padahal menurut teori ya susah lah, maksudnya ya kampus yang jaket kuning gitu saudara, susah. Tapi dia bisa diterima. Maka hari ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sepanjang saudara percaya penuh kepada Tuhan, Tuhan pasti kabulkan doa saudara, amin. Jadi percaya saja, anak-anak muda percaya saja, orang tua percaya saja. Karena modal kita percaya dan Tuhan memperhitungkan percayamu. Tuhan tidak memperhitungkan ketakutanmu. Siapapun saudara hari ini yang sedang takut, siapapun saudara hari ini yang sedang cemas, Tuhan tidak memperhitungkan ketakutanmu. Ketakutan dan kecemasan tidak akan menghasilkan apa-apa. Ketakutan dan kecemasan hanya akan menghancurkan, melemahkan hidup kita. Tapi percaya kita menuntun kita kepada mujizat Tuhan, kepada keajaiban Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya Alkitab tadi berkata apa? Yang hatinya teguh kau jagai dengan apa? Damai sejahtera. Percaya penuh kepada Tuhan selama-lamanya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita terus dipenuhi dengan damai Kristus, damai sejahtera Tuhan. Kita baca Yesaya 32 ayat 17. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan stop. Damai sejahtera itu tumbuh ketika ada apa? Kebenaran. Jadi siapapun saudara yang melakukan benar, hidup benar, pasti damai sejahtera itu muncul terus. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan. Jadi bukan hanya ada damai, tapi kalau saudara benar, hidupmu tenang, rumah tanggamu tenang. Terus, dan ketentraman untuk apa? Selama-lamanya. Maka yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita dipenuhi dengan damai Kristus, damai sejahtera Tuhan. Yang ketiga, hiduplah benar. Amin. Selama saudara hidup benar, ada ketenangan. Selama hidup benar, ada damai sejahtera. Doa saya, hidup kita penuh dengan damai Kristus dan hidup kita penuh dengan ketenangan dan kita semua melihat keajaiban Tuhan selalu dinyatakan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Biar kami semua yaitu terus senantiasa dipenuhi dengan damai Kristus. Damai Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Kala ku cari damai,
hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bersama Dia hatiku walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari jemaat Tuhan saja, angkat tanganmu. Bersama Dia. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur,
Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami percaya Yesus, jawaban hidup kami. Kami percaya padamu, di dalammu ada kekuatan, di dalammu ada ketenangan, di dalammu ada damai sejahtera. Hati kami tenang bersama Yesus. Yesus, semua menyembahmu, biar damai Tuhan menguasai hidupmu. Damai-Mu memenuhi, damai-Mu menguasai terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus sama setiap kami penuhi. Terima kasih Tuhan. Disembah kami dipuji. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dua-dua. Sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, penuhi hidupku, hatiku dengan damai-Mu. Berikan kami Tuhan ketenangan dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam setiap aspek hidup kami. Karena kami percaya berjalan bersama Yesus ada ketenangan, ada damai, ada sukacita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Dan bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita dengan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan. Kami mengundang sama-sama saudara, mengundang setiap teman-teman kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mengundang terkasih Kepala Sidang Gereja Indonesia, Pendeta Dari Pariaji, pimpin setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan firman Tuhan dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Silahkan Argo bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah,
makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar, seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Kita mendengar firman Tuhan tadi, saudara sekalian, jelaslah bahwa di dalam perjamuan kudus, di dalam kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, akan terdapat hidup yang kekal. Kita akan mencapai hidup yang kekal, bukan kematian kekal, tetapi hidup yang kekal, yaitu hidup di sorga, saudara sekalian. Dan kita akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman, dan kita akan hidup oleh Yesus, kata Yesus ya, akan hidup oleh aku, barang siapa yang menyatu dengan tubuh darahku. Ya saudara sekalian, artinya kita hidup dari Yesus, artinya kita juga waktu di bumi ini, kita seperti doa Tuhan Yesus, kita hidup di bumi seperti di sorga, akan hidup dari Yesus saudara sekalian, dan juga kita kelak akan hidup di sorga saudara sekalian, ya bukan kematian kekal tetapi kehidupan kekal. Dan kemudian di Wahyu 6 ayat 6-8 dikatakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Itu artinya semakin hari akan semakin susah, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit saudara sekalian, dan semakin mahal saudara sekalian. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Itu artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, dan hidup menyenangkan hati Tuhan, dan tidak mendukakan hati Tuhan, hidup di dalam kekudusannya Allah, hidup sebagai pelaku firman Tuhan saudara sekalian, dan tidak juga mendukakan hati sesama, maka kita tidak akan dirusakkan saudara sekalian, dan kita akan selalu berkemenangan saudara sekalian. Kita akan selalu diberkati, artinya kita dalam berkat Tuhan selalu, dan kemudian kita akan jalan di dalam jalannya Tuhan saudara sekalian. Terutama kita juga jangan duniawi, jangan materialistis saudara sekalian, jangan mau hidup seperti orang-orang lain yang lebih berada dari kita saudara sekalian, tapi kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada diri kita, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus saudara sekalian. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kepada kami hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus.
Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak COVID-19, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada masalah ataupun persoalan lain atau minta apapun, misalnya masalah pekerjaan atau finansial atau rumah tangga, orang tua, anak, dan suami istri, ada masalah apapun, minta pada Tuhan Yesus dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat,
Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Apapun yang kami kerjakan berhasil dan kamu selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit Anda oleskan, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan Engkau membimbing kami, dan kami dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu selalu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Allah Roh Kudus Engkau selalu akan menolong kami, menopang kami dalam segala aspek dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Dan kami mau berkomitmen Tuhan Yesus, kami mau hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Untuk kami di dalam berkat-Mu selalu, dan di dalam hidup ini kami perlu perlindungan daripada Engkau Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan selalu berhasil Tuhan Yesus. Selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Berikan berkat rohani Tuhan Yesus. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menempangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus dan dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dapat membawa jiwa, memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat jasmani Tuhan Yesus. Mereka selalu sehat dan yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bil-bil Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi ya Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan Tuhan Yesus apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Berikan mereka pekerjaan Tuhan Yesus, usaha yang baik, dan juga Tuhan Yesus usaha selalu berjalan dengan baik dan selalu naik Tuhan Yesus, penghasilan lebih dari cukup. Dan Tuhan Yesus kami minta kasih-Mu, kuasa-Mu dan selalu terjadi dalam jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa juga Tuhan Yesus untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi, dan tanda-tanda heran menyertai dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus. Dan kami hamba berdoa untuk para koordinator, pekerja, choir, greeter, usher, dan kemudian media, juga tim worship Tuhan Yesus, juga bodergas dan kit, semuanya diberkati Tuhan. Dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro, diberkati Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan Yesus untuk selalu naik, tidak pernah turun. Ibu Wilda dan Abigail sehat Tuhan Yesus, dan Pak Akyat dan Ibu Susan diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan heran luar biasa. Berikan proyek-proyek baru Tuhan Yesus. Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Ibu Yeni dan Suryogo diberkati Tuhan, Pak David Kasianto Abiatar diberkati, dan Ibu Popi dan Pak David dan Ibu Eli dan Robi dan kedua cucunya diberkati, dan Pak David Haja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati sehat dalam nama Tuhan Yesus. Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, dan Ibu Teni dan Liana dan Pak Antoni diberkati, dan di tanah yang terjual di Pak Eko Prasetyo membelinya dan membayarnya Tuhan Yesus. Dan kepada Pak Raymond diberkati, dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, Engkau berkati Tuhan Yesus.
Apapun yang menjadi program Gereja Tiberias Indonesia akan terlaksana dengan baik dalam perkenan-Mu selalu Tuhan Yesus. Perkenanlah selalu pada Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua jemaat Gereja Tiberias Indonesia, kami semua Tuhan Yesus. Dan kami minta Tuhan Yesus semua program terlaksana dengan baik. Pembangunan gereja di Surabaya akan selesai tahun ini, juga di Citra Garden akan selesai Tuhan Yesus. Jadi di Gading Serpong dan di Denmol Bekasi akan terlaksana dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Gereja Tiberias Indonesia selalu terjadi kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Kau berkati dan kami semua Tuhan Yesus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Engkau sayangi dan diberkati Tuhan Yesus ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvis. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasih. Kami diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini. Kami terus berdoa untuk Ibu dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, kuasa mujizat menyertai pelayanan Ibu. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan oleh sakramen perjamuan kudus, pengurapan minyak, firman Tuhan, dan juga pujian penyembahan yang boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan berkatilah sebentar umat-Mu akan pulang. Tuhan jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Umat-Mu yang beribadah secara live streaming, berkatilah mereka semua. Apapun doa, apapun harapan mereka, Tuhan kabulkan, Tuhan jawab, Tuhan berikan yang terbaik. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Saudara Fredri bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para pemain musik, berkati para singer, berkati para anak-anak muda choir, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Berkatilah Tuhan, yaitu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan terus pakai secara luar biasa. Berkati juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga. Tuhan urapi, Tuhan pakai terus secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama-sama, kita katakan amin. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand in worship you, Savior of my soul, Lifter of my head. Now I stand in worship, Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand in worship.
Sampai berjumpa kembali saudara, Tuhan Yesus memberkati.